selamat pagi ini. Senang sekali nih kembali bertemu di hari Rabu. Tetap dengan semangat pagi, semangat menyambut hari. Kita nggak pernah boleh putus harapan walaupun situasi berbangsa dan bernegara ini makin menunjukkan hal-hal yang membuat kita bisa putus harapan. Begitu ya, Bung Rocky, kalau kita lihat perkembangannya ya. Kalau ada perkelahian di istana, kita justru berharap perkelahian itu membesar supaya dipercepat kekacauan ini. Ya. Kan ini yang disebut oleh selalu disebut oleh pengamat politik keren itu Samuel Huntington sebagai political decay. Pembusukan politik itu terjadi kalau di dalam istana itu intriknya udah tingkat tinggi lah. Yang terlihat begitu. Ibu Mega juga udah nggak sabar dan itu ketidaksabarannya masuk akal bagi Ibu Mega karena merasa bahwa sumber daya itu kok cuma dikuasai oleh partai tertentu, pengusaha tertentu, dan pejabat tertentu. Nah, pasti akan ada sentiran baru bahwa Ibu Mega juga ada di dalam bagian itu tuh. Biarin aja tuh. Kita tunggu perkelahian pendapat itu. Oke, kita seperti biasa saya akan list berita-beritanya, tapi seperti yang Anda tadi sebut itu kan itu pernyataan dari Ibu Mega kemarin ya, yang waktu ulang tahun PDIP yang menyatakan bahwa ada benalu di pemerintahan yang memetik keuntungan di tengah pandemi, dan kemudian ternyata ini dijelaskan oleh politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno. Mereka ini siapa? Mereka ini ya penguasa dan pengusaha, pengusaha dan penguasa. Nah, gitu itu kan udah tahu tuh yang kata Bang Rizal Ramli sebutnya peng-peng. Itu satu yang menarik. Kemudian saya kira kasus pelaporan dua orang putra presiden Gibran dan Kaisang ini akan terus bergulir. Tapi yang saya agak terkejut adalah respon dari Pak Muldoko sebagai KSP ini. Beliau mempertanyakan apakah seolah ada kesan bahwa kalau anak orang pejabat itu nggak boleh kaya. Ini yang saya jadi bingung kenapa jadi larinya ke situ ya gitu. Dan yang berikutnya seperti sudah bisa kita duga, akhirnya pemerintah mewajibkan PLN untuk membeli harga batubara sesuai dengan harga pasar. Ini kita jadi bingung ya, karena bukannya harusnya yang di perusahaan-perusahaan batubara, pengekspor batubara loh ya, bukan perusahaan pemilik tambang. Karena kemarin yang dibegukan Pak Jokowi itu kan pemilik tambang yang belum dieksplorasi. Ini kan harusnya pemilik tambang, pengusaha tambang yang mengekspor dan tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation harusnya dihukum, bukan PLN. Dalam hal ini kan jadinya PLN yang salah kalau gitu. Oke, 3 berita itu saja deh, Bung Rocky. Itu pun sudah mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya dengan membaca berita itu saja kita sudah tahu apa yang terjadi dengan bangsa ini dan bagaimana kira-kira ke depannya. Silakan, Anda mau mulai dari mana saja boleh, itu sama-sama menariknya semua, sama-sama kuatnya. Ini isu yang memerlukan keterangan akademis yang kuat itu. Karena soal negara yang dibangkrutkan oleh korporasi dan negara yang dihisap oleh korporasi itu udah jadi studi global political economy dari tahun 80 sampai 90, dan itu memperlihatkan bagaimana sebetulnya praktek neoliberal yang dulu kita analisis itu dilakukan di Amerika Latin, itu Chile, Venezuela, itu mengalami hal yang sama, yaitu akhirnya di dalam kolaborasi antara pengusaha tadi dan pejabat-pejabat di dalam istana itu yang memantapkan kuku-kuku neoliberal di Amerika Latin, dan itu yang membuat negara-negara itu bangkrut akhirnya. Jadi kita sebetulnya tidak perlu lagi mencurigai karena dari awal kita tahu sistem neoliberal itu akan berakhir begini. Yang menang pasti korporasi karena dia langsung kaitkan itu dengan yang disebut sebagai domain-domain market yang terikat oleh hukum internasional. Jadi nggak mungkin mencegah perusahaan-perusahaan batubara itu atas nama nasionalisme untuk pro pada PLN, itu nggak mungkin terjadi. Karena perusahaan MNC ini dulu disebut multinational corporation, itu dia beroperasi di tingkat global, kartelnya ada di tingkat dunia. Nah, PLN itu ada sepenggal doang. PLN berutang dolar, terus pendapatannya rupiah, maka harga dolar terhadap rupiah naik, itu artinya hutangnya membesar. Itu dari awal zaman kita masih mahasiswa kita tahu teori itu tuh. Nah sekarang yang mau diperlihatkan kan adalah kekonyolan Presiden Jokowi kan. Jadi Presiden Jokowi harus dipermalukan di dunia internasional. Karena beliau dengan kagak berani mengatakan nasionalisme harus mendahului kapitalisme itu. Kira-kira begitu kan.
Jadi yang mau ekspor itu tunggu setelah pasar penuh dalam negeri dipenuhi dulu. Itu seperti orang yang nggak ngerti bahwa global capitalism itu beroperasi di antara kartel-kartel dunia untuk menekan negara-negara eksportir ekstraktif kan. Jadi negara-negara penghasil komoditas itu pasti rawan selalu jadi sasaran empuk dikerjain oleh global capitalism. Nah ini masalahnya karena presiden seolah-olah gagah berani demi nasionalisme. Jadi dia nggak paham sebetulnya. Itu yang saya kasih kritik bahwa presiden tidak dibekali oleh kemampuan konsepsional. Kalau presidennya otaknya rada bagus dalam teori-teori global neoliberalisme ini, tentu dia juga bisa memberi sinyal bahwa saya mengerti loh kalian itu dioperasikan dari luar negeri, tapi saya ingin tegaskan bla bla bla. Itu nggak ada di dalam pikirannya. Dianggap bahwa statement presiden bisa menghentikan pasar. Nah bisa, ini sekarang pasar menang. Jadi PLN itu ya jadi kroco aja, tuh ikutin aja keinginan global market. Jadi itu sebetulnya. Nah bagian ini yang harusnya kita pahami bahwa bangsa Indonesia itu udah penuh kenyang dengan imperialisme, neokolonialisme segala macam. Nah itu yang ingin kita kaitkan dengan keterangan Ibu Mega bahwa pengusaha-pengusaha ini justru yang merongrong masa depan Indonesia. Sekaligus kita minta Ibu Mega juga bercermin bahwa di dalam kepemimpinan Ibu Mega di partai itu juga ada anasir kapitalisme global yang beroperasi di situ melalui Kadin misalnya. Itu kan ada aja hal-hal yang Ibu Mega juga luput. Nah itu pentingnya soal beginian dibaca dengan kacamata akademis dengan teori yang kuat. Nah itu yang sering kali FNN lakukan dan sering dinyinyirin, wah kalian cuma bisa analisa, lo justru analisa itu yang bisa mencegah kerusakan, kan begitu. Ya, dan sebenarnya kalau kita mau teruskan, analogi Bu Mega dengan istilah benalu itu saya kira sangat tepat gitu ya. Sebagai pencinta tanaman Anda tahu ya, kalau benalu itu dibiarkan, tidak ditebas gitu ya, benalu ini dia akan membuat tanaman-tanaman itu merana ya, karena memang kerjanya dia nggak mau kerja keras, dia cuma menghisap makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang bekerja mencari makanan lah, begitu kan kira-kira ya. Jangan terlalu dalam sebab Okay. saya tahu Ibu Mega itu hobinya anggrek bulan. Anggrek bulan itu ada menumpang pada pohon beringin mungkin. Asal jangan pohon beringin yang ngisap anggrek bulan, nah itu bahaya tuh. Jadi itu yang terjadi. Ibu Mega ambil istilah yang bagus, benalu, dalam upaya untuk mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang sedang tumbuh, jangan dihisap oleh mereka yang picik dan hanya ingin cari keuntungan sendiri. Jadi secara historis Bu Mega mengingatkan kembali pikiran Bung Karno bahwa jangan kita dihisap oleh pohon besar kapitalisme. Kira-kira begitu dulu Bung Karno ucapkan itu. Nah, Bung Karno belum menyebut kata benalu, tapi sekarang ada kosakata baru. Ya, orang tinggal tunggu siapa yang benalu itu. Ya, ya. Gitu. Dan itu kan sudah ada penjelasannya dari yang saya sebut tadi dari politisi senior PDI Hendrawan Supratikno. Saya cuma mengingatkan Hendrawan Supratikno ini kemarin yang juga menyebutkan bahwa kita diminta memahami bahwa Basar itu adalah profesi baru gitu ya. Dia jelas menyebut itu peng-peng itu, pengusaha yang jadi penguasa, penguasa yang jadi pengusaha. Ya, itu clear penjelasan dari Hendrawan. Akhirnya orang balik lagi kan pada keterangan Profesor Hendrawan ini bahwa PDIP juga memelihara benalu yang namanya Basar. Basar itu kan benalu politik kan. Jadi nanti juga begitu. Mungkin Partai Golkar akan nyindir juga pada PDIP. Loh, kalian juga katanya jangan persoalkan Basar karena walaupun dia benalu tapi dia cari hidup tuh. Jadi begini-beginian ini yang enaknya tuh. Nah, mungkin kalau masih ada kartunis keren bisa dibikin kartun persaingan politik hari ini. Jadi sekali lagi, sekali seseorang itu punya track record yang buruk di dalam kekuasaan, dia nggak berhak untuk saling mengkritik, kan itu prinsipnya kan. Jadi setajam-tajamnya kritik Ibu Mega itu dia akan terpleset juga, orang akan ingat, tuh, jangan dibongkar juga tuh. Emangnya PDIP sumber akumulasi modal pertama dari mana? Jangan-jangan benalu juga tuh. Orang akhirnya tiba pada kecurigaan itu. Saya hanya mau ingatkan. Nah karena itu misalnya Profesor siapa tadi Hendrawan itu harusnya sebut aja bahwa yang disebut benalu adalah si ini nih. Supaya jelas kan, laporin aja ke KPK kan, seperti Ubedillah Badrun teman kita itu melaporkan 2 anak presiden. Dia langsung aja bilang ini namanya si ini anak presiden diduga menimbun kekayaan dengan cara yang tidak etis atau tidak legal. Maka itu